siap jadi milikmu, siapkah kau menjadi imanku? Pernah sampai 30-an lebih lah. Wow, ya 30 lebih. Iya, 30 lebih. Itu di mana juga? Pernah di Palembang, Mm-mm. Kalimantan juga. Mm-mm. Di mana lagi ya? Banyak sih. Banyak Iya, ya. Oke. Nah, itu ternyata ya kalau penyanyi dangdut itu honor Ada aja. Ada aja ya. Itu lebih gede dari honornya sendiri Iya, benar. gitu ya. Iva, kalau misalnya Iva manggung itu sebetulnya punya ciri khas sendiri gak sih, dari mulai kostum, terus dari mulai goyangan ya. Kan harus punya ciri khas ya kalau penyanyi dangdut ya, Pak ya. Aku sih dulu pas sebelum jadi KDI itu kan kebanyakan di daerah aku tuh sukanya penyanyi yang kayak goyang-goyang kan. Mm-mm. Nah, bedanya aku suka nyanyi slow gitu. Oh. Nah, kebetulan di daerah aku itu jarang banget yang ada anak-anak kayak aku gitu loh yang bisa nyanyi slow gitu. Makanya pada saat itu orang pada kayak rebutan, ini dipanggil aja nih anak kecil ini, bagus nih ya. Mhm. Makanya di situ aku mulai terkenalnya di situ. Iva ini dia salah satunya anak-anak Bulukumba yang bisa nyanyi slow gitu. Makanya pada saat itu terkenal karena itu. Banyak yang nawarin job karena itu. Di era teman-teman yang banyak di era teman-teman aku yang banyak nyanyi joget-joget gitu loh. Joget-joget yang koplo gitu ya, musiknya. koplo gitu. Kalau Kalau Iva, aku tetap di era yang slow. oke, yang di era slow berarti goyangannya juga slow juga dong, Pak ya. Slow tapi sawerannya 30 juta, 20 juta. Mantap banget. Lagu favorit yang sering kamu bawain pas lagi manggung apa, Pak? Banyak lagi, tapi Banyak yang ya? paling sering itu lagunya Kak Lesti. Oh, seringnya Lesti. Ya, Iya, Lesti. lagu yang mana? Bawa aku ke penghulu, lepas dengan ikhlas. Lagi ya? Nyanyiin ya, boleh ya? Nyanyiin. Itu sama-sama imut gitu kan dia. Kita kalau bertigaan sama Lesti udah kayak lucu banget ini. Oke, aku nyanyiin refnya aja ya. Boleh. Aku siap jadi milikmu, siapkah kau menjadi imanku? Aku takut fitnah dan dosa bila berdua-dua denganmu. Wow. Ini suara kamu memang dangdut banget, yang slow gitu, enak banget ya, sopan gitu di telinga. Ini sebetulnya belajar dari mana sih, Pak? Mungkin keturunan kali ya. Oh, keturunan. Bapak aku bisa nyanyi soalnya. Oh, bapaknya. Bapak. Mama? Mama bisa juga, cuman dia lebih ke pop gitu. Mama lebih ke manajer katanya. Sampai sekarang Mama masih nganterin gitu nggak sih? Kalau sekarang sih udah enggak. Hmm. Udah enggak kan kayak gini nih, aku ke Jakarta dia enggak ngikutin. Oh, nggak ikut. Jadi mantau dari jauh Iya, aja. dari jauh aja. Oke, itu ya ternyata pengalaman Iva menyanyi, ternyata memang ada keturunan. Kalau gue ya suara cempreng begini berarti turunannya ya emak gue cempreng juga gitu. Doyannya ngomel-ngomel doang ya. Iva menyanyi ternyata udah dari kecil, Sobat RDI, terus sekarang juga sedang mempersiapkan single di 2026 karena memang dari kemarin sibuk off airan terus. Ya benar. Ya, sebelum ikut ajang pencarian bakat juga memang udah sibuk nyanyi Iya, gitu. Nah, awal mula Iva ini tiba-tiba tahu ada KDI dari mana, Pak? Iseng audisi. Iseng audisi. Pada saat itu aku lagi di Makassar kan. Terus diinfoin sama teman, katanya kamu nggak ikut audisi. Oh iya ada. Di mana? Sebelumnya pernah ikut KDI tahun berapa ya? Pada saat itu 21, 20, tapi nggak lolos karena mungkin masih agak mini-mini gitu lah kan. Masih belum cocok. Ada lah. mini-mini apa nih? Mini-mininya yang nunjuk ke Ada sini. mini-mini. Iya, ada mini-mini nih. Apa nih mini-mini nih? Masih kecil lah. Masih belum kecil. Cukup umur. Nah, tahun 2024 itu cobalah aku buat daftar KDI kan. Tatanya lolos. Di antara beberapa peserta ya pada saat itu.
ya iseng aja sih. Iseng. Iya, nggak tahu yang iseng-iseng itu lolos ya. Iya, malah yang diniatin nggak lolos. Iya benar, sebelumnya aku niat banget itu masuk audisi KDI pada saat itu, tapi nggak lolos. Pas iseng-iseng dong ya lolos. Iya, kayak udah audisi apa sih? Oh ya udah deh ikutan gitu. Tahu-tahu masuk. Nah, akhirnya pas begitu kamu ngasih informasi sama keluarga, gimana tuh support keluarga? Ya happy banget pastinya. Dia ngomong semangat gitu. Nanti kalau di sana jangan lupa banyak-banyak berdoa karena kita nggak tahu kan apa namanya kegagalan itu pasti bakal ada kan kalau kita ya, tapi di situ lagi mau gimana pun kamu harus berusaha kan. Ini kan mimpi kamu, cita-cita kamu, pokoknya dia super banget. Keluarga super banget pas zaman KDI kemarin. Oke. Nah selama di KDI itu pengalaman yang mungkin bikin kamu kayak sedih kan pasti jauh dari keluarga gitu ya. Happy pasti happy banget gitu. Ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupain nggak sih waktu selama karantina terus sampai audisi juga kan pasti kan masih terus berlanjut gitu ya. Terus belum lagi kayak eliminasinya gitu ya. Harus pulang, ada yang harus pulang, ada yang harus ini. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain selama KDI 2024 apa, Pak? Duh banyak banget. Terutama itu makan bareng sama teman-teman. Makan bareng. Fitting bareng. Pokoknya seru pas zaman KDI itu kemarin. Yang kangen itu ya makan barengnya, terus ngobrol-ngobrol ininya banyak banget deh. Kalau pengalaman buruknya tuh ya pastinya pisah sama teman. Oh pisah ya. Jadi sebelumnya yang kayak happy banget itu ngobrol sama teman-teman jadi kayak ini asing banget ya. Gitu. Sepi banget ya gitu. Lama-lama semakin sedikit kan ya. Dari mulai banyak karena setiap hari kegiatannya selalu bersama gitu. Tiba-tiba kasus gitu, hey nyanyi kita show malam ini seru gitu juga kan karena kan ini teman-teman dari beberapa daerah kan. Jadi seru gitu loh. Kita tahu ini bahasanya kayak gini, ini bahasanya kayak gitu. Jadi lucu. Apalagi ada teman aku tuh dari Medan, udah lucu banget itu. Dari Medan ya. Dari Medan. Siapa namanya dia? Bang Azril. Bang Azril. Itu kalau ngomongan tuh tapi suaranya bagus banget ya ampun. Bang Azril itu Bang ya. Azril. Itu. Masih suka ketemu gak sih sama anak-anak KDI 2024? Palingan cuman ke Andin, Fania, Romi, Kateni, siapa lagi Ririn, itu aja sih kayaknya. Itu masih semua di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Yang lainnya sih pada sibuk di daerah masing-masing. Oke, pada sibuk di daerah masing-masing ternyata. Nah ini kalau kamu pulang ke Bulukumba setiap berapa lama sekali? Palingan sebulan gitu, balik lagi. Ya, yang jelas tuh kalau ada job di kampung aku harus pulang. Oke, ada job di kampung harus pulang gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu nanti kita ngobrol lagi sama Iva, Sobat RDI ya. Ini kalau misalnya nanti ada pertanyaan lewat live chat ya, di live streaming kita di YouTube-nya @radio RDI bakal kita sampein buat Iva. Jadi jangan kemana-mana.